Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salamnya bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Yaqin pada khususnya, serta ikhwan dan akhwat sahabat kajian bubur subuh yang menyimak melalui live streaming bubur subuh di pagi hari ini, yang sebenarnya bukan jadwal kita untuk ada program tadabbur Quran pada hari ini hanya khusus spesial peringatan gerhana bulan yang terjadi tadi malam. Mari kita buka Al-Quran pada Al-Quran ya, pada pagi hari ini ya, Al-Quran surah Al-Qiyamah, surat yang ke-75 dari Al-Quran, ayat pertama hingga ayat ke-15 ya, ayat pertama hingga ayat ke-15. Yang mau bagian ada mau baca sama-sama. Ayo kita renungkan bersama panduan ilahi berkenaan dengan gerhana bulan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerhana bulan atau khusuful qamar artinya hilang cahayanya bulan. Ya. Kalau matahari, gerhana matahari berarti hilang cahaya matahari. Gerhana bulan berarti hilang cahaya. Apa cahaya bulan? Kenapa bisa hilang? Tertutup. Ya, tertutup. Jadi yang namanya kejadian atau fenomena dari gerhana bulan hakikatnya ialah bulan, matahari dan bumi berada pada posisi sejajar. Ya, sejajar pada garis yang lurus. Kan namanya bumi kan berputar, ya, bumi berputar. Nanti ada pada satu waktu posisi bumi itu di tengah, ngepas antara matahari dengan bulan. Nah, ini antara bulan dan matahari, namanya bumi berputar. Ya. Nah, ketika bumi berada di posisi tengah, kita paham, kita maklum bahwa bulan ini walaupun malam hari, khususnya ketika tanggal 15 terjadi yang namanya apa? Purnama, ya, cahaya bulan itu sempurna, kelihatan terang. Ini rembulan punya cahaya tidak berdiri sendiri. Bulan ini bercahaya dari mana? Dari cahaya matahari. Makanya kalau dalam Al-Quran cahaya, sebutan cahaya bagi rembulan disebut dengan nurul qamar. Kalau matahari, dhau'us syamsi. Ya. Jadi cahaya matahari yang menyinari bulan hingga bulan memiliki cahaya hasil pantulan dari matahari. Nah, ketika ada masa bumi berada di posisi tengah-tengah antara bulan dan matahari, maka terjadilah yang namanya khusuful qamar. Artinya apa? Artinya hilangnya cahaya matahari, tertutup bumi. Terkadang total, terkadang tidak, tergantung posisi bumi. Nah, malam tadi ini
mulai pukul 18.45 lebih kurang hingga pukul 22.30-an itu secara bertahap terjadi gerhana total. Total. Nah, terjadi gerhana ini bukan karena sesuatu, misal karena kematian seseorang lalu Allah berikan namanya gerhana, atau karena lahirnya seseorang Allah berikan namanya kejadian gerhana. Tidak. Ini adalah satu fenomena alam, dalam bahasa Quran disebut dengan ayat min ayatillah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini dalam surah Fussilat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan dari sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah adanya al-lailu, malam silih berganti dengan an-naharu, siang. Kemudian perhatikan ya, ada siang, ada malam. Karena dunia memang begitu, dunia semua tanda kebesaran Allah semua berputar, berotasi, silih berganti. Selama masih ada siang dan malam, nggak usah khawatir. Kehidupan mesti berputar, laksana roda berganti. Jika sedang berada dalam kenikmatan, kesuksesan, kejayaan, jangan lupa diri. Karena ada satu waktu yang pasti kita akan merasakan hilang itu semua, berganti. Boleh paham ya? Sebaliknya, ketika sedang berada di posisi titik terendah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara finansial ataupun yang lain, juga jangan bersedih. Kalau tadi jangan sombong, ini jangan bersedih. Kenapa? Ketika kita sedang berada di titik terendah, ingat kejayaan, kenaikan, kemuliaan akan mendatangi kita. Akan mendatangi, bukan kita datangin, dia akan mendatangi kita. Karena berputar jam, nanti kalau udah di titik terendah yaitu angka 6, pelan-pelan bakal naik 7, 8, 9, 10, 11, peng, puncak 12. Ketika di angka 12, awas, hati-hati, karena bakal tuh turun 1, 2, 3, 4, ya mulai anjlok sampai angka 6 lagi. Nah, ini kehidupan dunia silih berganti. Dalam surah Ali Imran Allah gambarkan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terus apa? Apalagi wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Silih berganti. Pokoknya masih ada malam sama siang, berarti silih berganti. Nanti di kehidupan akhirat sebutannya hari, udah gak lagi malam, sebutannya yaumul akhir, hari yang akhir. Hari itu kan mulai dari subuh terbit hingga terbenam. Artinya nanti di kehidupan akhirat sudah gak lagi silih berganti. Cuma ada satu pilihan di antara dua, dan itu kekal abadi. Hari gak pernah ada malam, semua terang terus. Ada kalanya terang di kehidupan nikmat surgawi atau kepanasan di mana? Dalam lembah api. Itu pilihan. Tidak ada lagi yang lain. Kalau di dunia masih nudawiluha bainan nas, diputerin terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat-ayat kebesaran Allah. Kemudian apa lagi? Kata Allah dalam Fussilat, wasyamsu wal qamar. Di antaranya ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, adanya matahari,
adanya bulan. Nah, sekarang ilmu sains membuktikan tentang manfaat adanya matahari. Jika ada matahari, yang namanya kehidupan mati. Rembulan pun begitu malam hari memerlukan adanya cahaya. Dengan adanya bulan orang bisa mengatur perjalanan. Adanya bintang orang bisa mengatur tujuan. Maka Allah katakan, jangan kalian kagum dengan adanya matahari lalu kalian menyembah matahari. Kagum dengan bulan lalu kalian mempercayai, meyakini bulan itu bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Jangan, kata Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika pencariannya untuk menemukan Tuhannya. Melihat bulan ini cakep nih. Cakep. Ini kayak Tuhan saya. Fala ketika hilang itu bulan bagaimana? Bulan kok bisa hilang? Besoknya melihat matahari. Ini Tuhan saya, hadza akbar. Ini lebih besar dari tadi malam di bulan. Ketika matahari menang, ya Allah, kalau gitu juga nggak pantas dari Tuhan saya. Nah, apa kata Allah? Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian, patuhlah kalian, rendahkan diri kalian kepada siapa? Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan malam, yang menciptakan siang, yang menciptakan matahari, dan yang menciptakan bulan. Itu in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar ingin menjadi hamba dan penyembah Tuhan, sembahlah Tuhan, carilah Tuhan, ikuti perintah Tuhan yang menciptakan malam, siang, langit, bumi, sehat, sakit, udara, air, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah, hadirin, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan dalam surah Al-Qiyamah ini merupakan gambaran tanda-tandanya terjadinya hari kiamat itu dengan apa? Dengan adanya khusuful qamar, hilangnya cahaya rembulan selama-lamanya. Sekarang masih ada cahaya? Baik ya? Alhamdulillah. Kalau bagi-bagi Pak, berarti ini masih ada. Ya, hari masih bisa dijalani. Tapi kalau udah nggak ada, kata Allah, itulah waktunya terjadinya. Ayo kita baca surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di sini. Ini surah Surah Al-Qiyamah, termasuk salah satu surah Makkiyah. Artinya surat yang turun selama Nabi masih berada di kota Makkah. Maka khitabnya mengkisahkan, menjelaskan, menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy yang berdialog bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog Nabi
ya dengan orang-orang kafir Quraisy yang Allah Subhanahu wa taala pandu dengan wahyunya. Allah berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Artinya, la uqsimu di sini la artinya tidak. Uqsimu aku bersumpah. Maknanya berarti menunjukkan aku bersumpah. Nanti kita bahas tempat-tempatnya apakah ini zaidah ataukah bukan. Baik, aku bersumpah atau tidaklah aku bersumpah dengan hari kiamat. Yaum hari kiamat itu bangun, bangkit. Karena kan hari kiamat itu apa? Hari persiapan orang untuk dibangunkan, disadarkan bahwa lihatlah ini. Kalian akan merasakan yang namanya setelah kiamat itu ada namanya hari dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan prosesnya terjadi dari itu dengan bermacam-macam. Dengan pembukaan, lalu dijelasan Allah dan apa? Gambarnya ditiupkan sangkakala. Ya. Tadi kan tersurat tuh surat kecil apa? Al-Zalzalah dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah juga apa? Menggambarkan hari kiamat. Yang kita bukan di sini setelah kiamat. Nanti kita compare. Bagaimana gambaran dahsyatnya hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan tidaklah aku bersumpah demi jiwa yang lawwamah, banyak selalu mencela. Lawwamah yang selalu mencela diri sendiri. Nah, gambaran nafsu itu hadirin ada 3. Nafsul lawwamah itu berada di tengah-tengah antara nafsul mutmainnah dengan nafsul ammarah. Jiwa yang isinya apa? Mencela, menyesal. Jadi kalau orang tanda beriman itu dia memiliki nafsu yang kalau dia kejebak, kepleset berbuat salah, langsung dia ada penyesalan dalam dirinya. Itu namanya apa? Nafsul lawwamah. Yang paling tinggi nafsu ini levelnya adalah nafsul mutmainnah. Tenang jiwanya. Enggak mau berbuat keburukan, enggak mau nyakitin diri sendiri, terlebih nyakitin orang lain. Ini namanya apa? Nafsul mutmainnah. Yang mana jika seseorang istiqamah, komitmen menjaga nafsul mutmainnah, kemudian mati dalam kondisi nafsunya, jiwanya mutmainnah, tenang, tentram, adem, ayem, maka Allah akan berfirman kepadanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ayo pulanglah kembali kau menghadap Tuhanmu, radiyatan dengan penuh keridhaan, mardiyatan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka kata Allah, masuklah engkau dalam rombongan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah kau ke dalam surgaku. Nah, jiwa biar tenang, nafsu biar tenang, tidak terbawa api emosi, terbawa api dendam, api nafsu syahwat yang Allah gambarkan dan sebut apa? Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu ada jenisnya lagi yang senangnya ngajak dorong ngikutin syahwat, bahkan mengerjakan yang buruk-buruk dan kedurhakaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fillah. Nah, agar nafsu kita dapat menjadi mutmainnah, Allah berikan panduan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnu, dapat tentram, adem, ayem, stabil, al-qulub, hati yang selalu bergolak-golak. Ini yang bikin hati kita apa? Zikrullah. Dan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir ialah membaca, merenungkan dan mengamalkan Al-Quran. Baik, lanjutnya kalau ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Ini kalau orang kafir Pak, punya obsesinya apa? Hidup itu cuma sekali. Kalau sudah mati, nggak ada lagi kehidupan.
Kalau orang beriman nggak boleh begitu. Allah kasih tahu bahwa hidup ini berproses. Tahapan-tahapannya akan ada dijalani hingga nanti hidup itu di mana? Di hari kemudian, hari akhir. Imma ada kalanya di surga, kekal abadi, imma ada kalanya di akhirat dan di neraka dalam api. Hidup berproses, mulai di alam ruh kita dikumpulkan, kemudian di alam janin ibu kita 9 bulan, kemudian di mana? Di alam dunia yang sementara dan fana, kemudian di alam kubur yang kita tidak tahu berapa lama kita di sana, kemudian dibangkitkan di hari kebangkitan, kemudian hari kita dihisab, diintegrasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selepas itu dapat keputusan selamat masuk surga ya Allah, enggak selamat, naudzubillah, masuk nerakanya Allah. Dunia ini salah satu tahapan dari kehidupan manusia, dari mulai alam roh hingga nanti hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang kafir. Dalam nasihat ini Allah gambarkan mereka berkata, ayahsabul insan, kata Allah, apakah mereka mengira allan najma'a idhamah, kami enggak mampu lagi mengumpulkan tulang-tulang yang sudah berserakan. Sebagaimana kita tahu, manusia kalau sudah meninggalkan kehidupan dunia, masuk ke kehidupan alam kubur, maka jasadnya jadi makanan binatang dalam tanah. Hanya tersisa tulang belulang saja yang tidak dimakan. Boleh paham hadirin? Kecuali beberapa kelompok manusia yang Allah haramkan bumi beserta penghuni tanah tersebut untuk memakan dagingnya manusia. Mudah-mudahan kita orang yang Allah jaga jasad kita dari bumi, cengkraman bumi, dan binatang-binatang di bawah perut bumi. Nah, kan tulang berserakan. Orang-orang kafir di waktu ayat itu turun, dan sekarang juga banyak yang punya ideologi seperti ini. Tuhan gak akan mampu lagi ngumpulin tulang-tulang kita sudah berserakan. Berarti aku kurang masalah. Itulah bu. Kan tinggal itu ya. Tinggal itu tulang kan berapa katakan? Tengkoraknya, tulang tangan, tulang dada, iga, kaki, semua ada. Orang pikir Allah gak mampu lagi ngumpulin lagi itu tulang. Allah jawab, bala. Ya gak begitu kata Allah. Qadirin, kami mampu kata Allah. Bahkan an-nusawwiya banana, bukan hanya ngumpulin tulang-tulang, kami akan sempurnakan lagi bentuknya, bahkan hingga jari kemarinnya kami sempurnakan. Nusawwiya banana. Ada di sebelah sini baca ya. Wa daraba lana masalan. Wa nasiya khalqah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Orang nanya, manusia kan lupa ya, lupa sama dirinya. Ya, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Orang-orang yang lupa akan asal masalnya kita dari mana, lupa diri. Dia apa? Wa nasiya khalqah qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Siapa lagi yang bisa hidupin tulang belulang yang udah berantakan? Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Rasul, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya mampulah Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan kali pertama, membentuk yang kali pertama. Ya kalau cuma ngumpulin tulang-tulang dibikin lagi mah itu lebih gampang kata Allah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nah, manusia yang punya pikiran seperti ini, punya ideologi, enggak sadar diri, punya keyakinan dia akan lagi ada kehidupan, biasanya karena lupa dirinya ini, kata Allah, bal yuridul insan liyafjura amal. Kalau orang yang enggak punya pikiran bahwa dia nanti akan ada hari kebangkitan, akan ada permintaan pertanggungjawab, interogasi dari Allah, ya, pertanggungjawaban dari Allah,
biasanya nih akhirnya kayak begini. Bal yuridul insan liyafdhura amama. Bahkan manusia itu kepengennya apa? Berbuat durhaka esok. Berbuat apa? Durhaka esok. Jadi mesti apa? Visinya ke depan cuma mau bikin dosa aja. Karena dia nggak yakin, nggak punya keyakinan dan kepercayaan bahwa akan dimintakan pertanggungan jawab. Lupa diri. Ini apa lupa? Lupa diri. Baik. Seraya kredit lagi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Udah gitu nanya lagi. Emang ada hari kiamat? Kalau ada, kapan? Kalau ada, kapan? Nantangin gitu, ngejek. Allah jawab dengan Allah pindahkan nih pola pikirnya. Allah nggak jawab besok enggak. Allah nggak jawab lusa enggak. Tapi Allah berikan tanda-tanda dan gambaran dahsyatnya hari kiamat. Fa'idha bariqal basar. Fa'idha bariqal basar. Kalau udah mata terbelalak. Kenapa? Panik dan bingung. Hadirin, kemarin baru digoyang juga tuh. Kapan? Selasa kan lalu. Dan digoyangnya bukan di sini lagi. Di mana goyangnya? Banten. Udah gitu bukan di atas permukaan nih, di bawah. 10 km di bawah permukaan laut. Kan dalam hadirin. Baru digoyang itu idza zulzilat. Ini pun belum zilzalah, belum, baru idza zulzilat. Belum zilzalah, belum. Apalagi wa akhrajatil ardu athqalaha, belum Allah keluarin isinya. Tsunami kan belum keluar isinya, cuma baru digoyang. Ya, timpa dikit, tutup lagi. Ya. Lalu air tumpah. Ini belum. Subhanallah. Kemarin hadirin, saya pas ngisi di pengajian musola itu di mana? Ya, kalau disebutkan. Habis itu keluar lagi makan di kantin. Goyang tuh. Kok goyang? Emang nggak ada apa-apa kan ya? Paling emang angin kali. 10 hingga 5 detik. Tahu-tahu orang-orang turun semua dulu. Takutan dari mana? Lantai 40. Berarti nggak apa ya? Ya mana kalau di bawah biasanya nggak bahasanya. Berarti kan orang ketakutan semua. Jerit. Lihat awan gelap ketakutan. Subhanallah. Kita makan aja. Takutan semua. Libur. Pulang sebelum bubar kantor. Ya, kita mau dapat makan pulang ya. Orang mana libur kita pulang. Tapi gempa. Hadirin 1:30 dari Sudirman nyampe hari nanti 3:30. Berapa jam? 2 jam. Kenapa? Jualan penuh. Orang semua turun dari gedung tinggi di jalan raya. Mobil keluar dari bus semua takut bila kena gempa. Baru gitu doang. Dan bukan di sini. Gimana kalau yang gempa di Tanjung Priok? Laut Jakarta. Teluk Jakarta. Gimana kira-kira? La ilaha illallah. Belum kiamat belum kiamat. Baru digoyang gitu doang. Kita tanya pertama tuh. Balik kalau pasar. Rokaat pertama, bagian pertama Al-Baqarah. Kedua Ali Imran. Yang pertama karena memang hadirin intinya disuruh kita istighfar, munajat, bertasbih, sholat itu intinya sholat gerhana itu minta biar cahayanya udah hilang. Ingat, kan hilang tuh. Kalau itu nggak hilang, berarti pagi ini kita akan bersih hadirin. Kalau sekarang tuh cahayanya nggak balik-balik tuh, masih gelap terus, berarti kita bisa jadi udah nggak bersih hadirin. Yang ada apa? Hancur berantakan. Karena urutannya wa fasafal qamar, Allah lanjutkan lagi wa jumi asy-syamsu wal qamar. Dikumpulin jadi satu bulan sama matahari. Hancur enggak kira-kira ini? Hadirin, hancur enggak kalau namanya matahari sudah dikumpulkan atau dapat lain dibenturkan antara matahari dan bulan. Bumi hancur enggak? Bumi kan kecil banget hadirin. Kecil dibandingkan matahari. Posisi tengah-tengah lagi berputar mengitari matahari. Ya kalau udah dibenturin matahari dengan bulan, selamat jalan kami. Berarti apa? Hancur udah kehidupan kami. Nah kita disuruh berdoa hakikatnya dengan istighfar, bertasbih pada Allah, ruku yang panjang. Rukunya panjang ada berapa? Berapa lama? Ya.
Malam saya diminta imamin di daerah Cimanggis, saya bilang, ini saya baca tasbih 100, kuat nggak Bapak-Bapak? Panjangan Pak Ustaz. Ya udah, rakaat pertama tasbihnya bagian pertama 50, bagian kedua 40, rakaat kedua 30, bagian pertama keduanya 20. Mau nggak? Mau. Aku suka begini semua orang. Kita itu hambat ya, kan ada orang dulu ya begini semua. Dia tidak. Selama terluku, merendahkan diri kita, gambaran minta ampun, menghinakan diri di hadapan Allah, minta ya Allah kembalikan lagi cahaya rembulan. Alhamdulillah kita masih berikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jam 11 kita lihat, jam 12 udah ada cahaya. Alhamdulillah. Tidur bisa enak. Mau tidur istighfar banyak-banyak kali udah bangun lagi. Hadirin, saya menjadi awas ini urutannya. Kalau udah hilang cahaya bulan, maka dikumpulkan matahari dengan bulan. Lalu yaqulu insan. Nah, kalau udah begini nih, kan begini kemarin tuh, kemarin ainal mafar. Yaqulu insan yauma idzin ainal mafar. Ya kan ini. Kemarin kenapa orang turun? Kenapa orang turun? Lari dia, takut tiba gunung. Benar enggak? Ketakutan nyari perlindungan ainal mafar. Di mana tempat berlindung? Kalau kemarin masih bisa, di pinggir jalan. Kan gitu ya. Cari tempat yang lebih tinggi. Kan kalau yang gempa gitu kan ya. Sudah mencari tempat yang lebih tinggi, maksudnya bukit, bangunan apa ambruk. Hadirin. Dan kalau udah begini nih, kondisi udah begini nih, dikumpulkan langit dengan bulan dan matahari. Kan la wazar kata Allah. Nggak bisa. Kalau udah begini, hari itu udah tak ada tempat perlarian, tempat berlindung, kan kita bakal jumpain. Mau di mana aja ngumpet, habis, hancur, luluh lantah. Ya Allah. Ila rabbika yauma idzil mustaqar. Kalau mau kembali, cuma ada tempat kembali, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, dari sekarang hadirin, kita ini kudu begini harusnya. Mau tidur malam hari itu gambaran dari kiamat kecil. Hadirin, tidur malam hari itu pintu dari kiamat kecil. Hadirin, tidur malam hari itu pintu dari apa? Kiamat kecil. Pembukaan pada pintu kiamat yang hakiki. Siapa yang jamin kalau tadi kita tidur bisa bangun lagi? Ada yang jamin? Ustadz, Kiai, Habib, dokter, orang yang paling pintar, profesor, bisa gak? Bisa gak? Tukang bangunan, bisa gak? Banyak jamin. Maka Nabi berikan contoh. Sampai Nabi ajarin doa, mau tidur apa doa aja katanya? Bismika Rabbi wa waqtu jambi. Ya Allah, dalam bentuk nama aku letakkan tubuhku. Wa bika arfa'u, dan dengan izinmu nanti lagi aku bisa bangkitkan lagi badanku ini. Jadi dengan nyebut nama Allah kita bangkit, dengan izin Allah kita bisa bangunkan lagi. Ada nggak orang tidur paginya mata melek, bangun lagi tapi badan sedang terus ada? Cuma bisa tadinya bab ada apa? Ada gitu? Ada. Ada gitu. Barang udah rasain gimana rasanya gitu. Coba. Makanya sebutkan nama Allah selalu. Bersama Allah selalu, ingat nama Allah. Bismika Rabbi wa waqtu jambi wa bika arfa'u. Apa lagi? In amsakta nafsi. Ya Allah, kalau malam ini tidur, Engkau ambil diriku, ambil jiwaku, cabut nyawaku. Faghfir laha warhamha. Berikan ampunan ya Allah dan rahmat buat tubuhku, buat ruhku ini. Tapi belum mau tidur. Minta rahmat sama Allah mau tidur. Wa in arsaltaha. Kalau besok pagi kau bangkitkan lagi jiwa saya, hidupkan kembali. Fahfadha ya Allah. Jaga diri saya bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin. Dengan apa yang kau jaga hamba-hambamu yang saleh. Artinya, ya Allah, kalau malam ini kau matikan saya, jangan lupa ya Allah, berikan ampunan dan rahmat-Mu untuk diri saya. Kalau besok pagi kau izinkan saya bangun lagi, jaga diri saya dengan penjagaan-Mu terhadap hamba-hamba-Mu yang saleh. Jaga dari maksiat, jaga dari durhaka, jaga dari dosa. Ini menurut kami.
yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Hari itu setiap orang akan diberikan, dibacain, diberitahu, ditontonin apa yang sudah dia pernah kerjakan dan apa yang dia pernah lalaikan. Yang udah pernah kerjain, amal baiknya, amal buruknya, Allah beritain, Allah bacain, Allah sebutin, Allah bukain rekamannya. Begitupun apa dari amal solehnya, juga apa yang pernah dia lalaikan dari amal-amal buruknya. Lupa dirinya Allah lagi. Kecuali kalau di dunia sempat dia bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di hari itu nanti hanya Allah tontonkan film-film tentang amal-amal soleh. Makanya kan jadi Nabi, tidaklah kita boleh pindah, jangan kita pindah dari satu tempat duduk, mau itu ngaji, ngobrol, santai, kongko. Kecuali Nabi baca Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika di saat kita duduk di sini, di situ, di mana-mana terjadi lalai sama Allah, ghaflah sama Allah, bahkan durhaka tempat itu, kalau kita baca itu tadi tasbih Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, maka tempat itu nanti Allah izinkan lupa, enggak nyaksiin amal buruk kita. Paham hadir? Tadi kan ya dihapus, rekaman hilang semua. Hilang rekamannya. Kan Allah bilang tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbar. Bumi ini Allah suruh ceritain apa yang pernah berlaku di atasnya bagi setiap orang yang hidup di bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbar bi anna rabbaka auha. Allah ilhamkan, wahyukan bumi ceritain tuh di Fauzan, di Bawah, Edit, Yudi, Harta, Budi pernah terjadi apa aja, ceritain. Yang baik dan yang buruknya ceritain. Hidupnya dari situ tiang, putar tiang tuh Allah suruh ceritain. Tiang pada saat itu buat apa? Buat ngaji. Ya. Nah, kalau kita baca istighfar tadi, tasbih dan istighfar itu, yang jelek-jeleknya Allah hapusin dari situ. Dia cuma ceritain yang baik-baik doang. Allahumma amin. Ya. Kemudian kata Allah, "Bal insanu ala nafsihi basira." Nanti Allah katakan manusia jiwanya itu akan menjadi saksi atas perilakunya. Walau alqa ma'adzira, walaupun dia lemparkan, bentangkan bermacam-macam alasan, Allah bilang enggak. Mulut ente diam dah anak kunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut ini pakai gampang ustaz. Ngomong dong pintar. Nah, ustaz, kiai, ceramah pintar banget. Buat dirinya enggak pakai. Alhamdulillah. Lah mulut diam kalau kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang Allah suruh bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan Allah suruh kaki beserta bumi bima kanu yaksibun, menyaksikan apa yang pernah kita buat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik agar tubuh kita ini, jiwa kita ini selalu mutmainnah, ingat sama Allah selalu, takut sama Allah selalu, dan mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya khasafal qamar, hilang cahaya bulan, wa jumi'asy syamsu wal qamar, Allah jaga kita, bahkan Allah katakan selamat. Mudah-mudahan Allah berkenan ijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit renungan ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat antum sekalian, juga buat ikhwan dan akhwat, sahabat yang mendengar kajian kubur subuh spesial karena bulan melalui live streaming kubur subuh. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanallah. Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma
وأسمعني بصدق حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وانس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية وما توفيقي إلا بالله ما استطعت عليه توكلت فهو حسبي ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.